Salam G-Fire. Selamat malam teman-teman, dimanapun berada. Saya percaya pada malam hari ini kita menyiapkan waktu kita, menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah G-Fire, terlebih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana kami berkumpul bersama Tuhan, siap untuk memuji, memberikan hati kami, suara kami yang terbaik untuk memuji Raja di atas segala Raja. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya kita adalah bekerja di ladangnya Tuhan. Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang lebih sungguh lagi. Haleluya. Kita katakan bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kita angkat tangan kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita percaya bahwa hati kita persiapkan untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hidup ini sebagai pemuji, sebagai penyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau undang Roh Kudus itu hadir di tempat ini. Walaupun kita dimanapun kita berada, tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yang mencarinya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku
angkat suara kita bersama. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami hadir menyembah-Mu di sini, Bapa. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Oh haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Sekali lagi kita katakan bersama. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kata segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan sekali lagi. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami adalah hamba-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu melayani-Mu Tuhan. Lebih lagi, lebih hari Bapa.
Ajar kami Tuhan, agar kami bisa dapat menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah isi hati-Mu disingkapkan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas mengenai semangat. Di dalam kita berpengharapan kepada Tuhan, kita perlu semangat supaya tidak putus tengah jalan. Dan semangat pun tanpa prioritas itu juga akan menjadi semangat yang tidak terarah. Hari ini kita akan belajar mengenai prioritas. Memiliki prioritas akan melatih hidupmu untuk menjadi lebih bijak di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, maupun di dalam engkau melangkah. Karena ketika engkau memiliki prioritas, maka arahmu jelas, sasaranmu jelas, tujuanmu jelas. Kenapa? Karena ada prioritas yang ingin engkau raih. Ada prioritas yang engkau sedang lakukan. Ada prioritas yang engkau sedang menuju ke sana. Ada arah yang jelas. Nah, terkadang tidak mudah untuk menentukan prioritas. Karena ketika engkau menentukan satu prioritas di dalam hidupmu, engkau harus memilah, engkau harus memilih. Engkau harus merelakan yang lain. Karena apa? Karena engkau sedang menuju kepada satu prioritas. Seseorang di dalam kehidupannya sangat penting untuk dia menerapkan prioritas. Dan kehidupannya pun ditentukan oleh prioritas, bukan oleh keinginannya. Ada banyak keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita. Ketika melihat sesuatu yang menarik, saya ingin. Ketika melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, yang dicapai oleh orang lain, kita berkata, saya ingin ini, ingin itu. Tanpa kita punya prioritas, maka semuanya seolah-olah menjadi sasaran kita. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi bingung. Saya ini harus kemana? Karena itu penting sekali untuk kehidupan kita memiliki prioritas. Prioritas di dalam kehidupan. Alasan mengapa sebagian besar tujuan itu tidak tercapai, itu dikarenakan seringkali kita menghabiskan banyak waktu untuk mengejar semua keinginan. Dan sebenarnya semua keinginan yang kita kejar, ternyata itu sebenarnya bukan bagian dari prioritas kita. Makanya kita akhirnya kelelahan, kita akhirnya bingung, kita akhirnya berada di titik di mana kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sibuk mengejar keinginan kita tanpa kita terarah kepada satu prioritas. Nah, diperlukan prioritas untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kita tahu kemana arah, kemana kita memberikan energi kita. Jadi energi itu tidak terbuang sia-sia hanya karena kita ingin meraih, menikmati semua keinginan-keinginan kita. Padahal itu bukan prioritas. Itu bukan kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan kita. Nah, tanpa prioritas hidup kita akan menjadi lelah. Memiliki prioritas hidup akan membawa kehidupanmu mengalami dan menikmati masa depan yang jelas. Nah, rekan-rekan muda, prioritas merupakan sikap hidup yang mengutamakan bagian yang sangat penting di antara
hal-hal yang penting lainnya. Mungkin engkau berpikir banyak hal-hal yang penting yang saya ingin raih. Banyak hal-hal yang penting yang saya pikir itu harusnya menjadi bagian hidup saya. Tetapi ketahuilah, ketika engkau mulai berpikir bahwa saya harus punya prioritas, maka di antara semua hal yang penting itu, engkau akan melihat ada yang sangat penting yang harus saya kejar. Semua bisa penting, tetapi prioritas adalah hal yang sangat penting yang harus saya capai. Nah, ketika dalam satu perjalanan, Yesus tiba di sebuah desa Betania. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 mulai. Dan di situ dia bertemu dengan Marta dan Maria. Dan sementara Marta sibuk melayani, dia pontang-panting ke sana untuk menjamu Yesus dan rombongannya. Ya, itu hal yang luar biasa. Ya. Dan ketika di saat-saat dia sibuk, dia lihat Maria hanya duduk aja di bawah kaki Tuhan. Dan saat itulah dia datang menjumpai Yesus dan dia berkata, "Yesus, apakah engkau tidak peduli? Saudaraku Maria tidak mau membantu aku." Tegur dia Tuhan. Dan tahu apa yang Yesus jawab? Justru jawaban Yesus di luar dugaan Marta. Dia pikir, oh ya, saya akan kasih tahu Maria supaya membantu kamu. Kan kamu sibuk. Tapi enggak. Justru di dalam keadaan yang seperti itu, Yesus berkata apa? Marta, engkau khawatir dan menyibukkan dirimu dengan banyak hal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia tahu prioritas di dalam hidupnya. Dia mengambil, dia memilih yang terbaik. Dan itulah prioritas. Apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ngapain? Dengar Tuhan bicara, dengar Tuhan berfirman, dan membangun kedekatan dengan Tuhan. Hidup kekristenanmu betapa pentingnya untuk engkau memiliki prioritas utama, yaitu jadikan dia Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi pribadi yang sangat berharga. Ada banyak hal penting di dalam kehidupanmu, karirmu penting, semua pekerjaanmu, semuanya penting. Bahkan untuk masa depanmu itu penting. Tetapi ketika yang terpenting engkau tempatkan di hal yang terutama. Yang pertama yaitu ketika Yesus menjadi prioritas pertama dan utama dalam hidupmu. Maka prioritas yang berkenaan dengan masa depanmu, sekolahmu, pekerjaanmu, Tuhan akan ikut mengatur. Tuhan akan taruh hikmatnya kepadamu sehingga engkau mulai bisa menimbang. Ketika Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu, maka segala pikiranmu terpusat kepada Yesus dan Yesus akan mengarahkan apa yang harus engkau lakukan. Tanggung jawab seperti apa yang harus engkau kerjakan. Prioritas seperti apa yang harus engkau mulai masukkan ke dalam agenda kehidupanmu. Engkau akan mulai bisa menangkap bahwa prioritas kehidupanmu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam karir, dalam perjalanan masa depanmu pun, Tuhan akan campur tangan di sana. Tuhan akan membawa kehidupanmu untuk memahami ternyata jalan-jalan kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Tuhan tidak ingin semuanya berlalu sia-sia. Tuhan tidak ingin semuanya menjadi hal-hal yang akhirnya terbuang percuma. Tuhan tidak ingin engkau akhirnya merenung dan meratapi nasibmu karena di ujungnya engkau tidak meraih apa-apa, engkau tidak menikmati apa-apa, engkau tidak merasakan berkat dan mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan ingin membuat segalanya menjadi luar biasa. Bukan hanya keluar biasaannya yang dinyatakan, tetapi menjadikan hidupmu menjadi luar biasa dan istimewa. Karena Tuhan akan mulai menuntun. Tuhan akan menjadikan engkau menjadi pribadi yang bijak. Ada banyak hal yang membuat engkau mungkin bingung. Tuhan, di dalam studi saya,
Di dalam karir saya bingung mana yang harus saya jadikan prioritas. Karena engkau sudah menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidupmu. Tuhan akan berkata, lakukan ini. Ambil keputusan yang seperti ini. Mulai catat ini. Dan mulailah berjalan dalam tuntunanku. Saya percaya kalau toh mungkin Tuhan berbicara tidak sejelas seperti saya sedang menyampaikan firman Allah kepada saudara. Tapi setidaknya langkah demi langkah, step by step, Tuhan akan membuat kita akhirnya melihat, wah ternyata luar biasa. Untung saat itu saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untung saat itu Tuhan kasih hikmat saya sehingga saya bisa memilih mana yang harus saya prioritaskan. Untuk studi saya, untuk karir saya, untuk pekerjaan saya, bahkan untuk saya berjalan meraih masa depan. Ketika engkau mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan, pengiringanmu, ketaatanmu, ketulusan hatimu, bahkan juga kerinduanmu untuk menyenangkan hati Dia, itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika engkau menaruh sebuah prioritas, di situ engkau mendapatkan tantangan, engkau mendapatkan olokan, engkau terintimidasi, engkau dikatakan mana mungkin kamu bisa mencapainya, itu terlalu tinggi. Sedangkan di sisi lain engkau sedang beriman dan itu menjadi prioritasmu. Engkau berkata, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Saya percaya apa yang saya prioritaskan itu pasti akan nyata. Walaupun orang bergunjing atas apa yang sedang engkau kejar dengan prioritasmu. Tetapi karena engkau percaya bahwa Allah bekerja, maka engkau akan melihat Tuhan akan menyatakannya. Amin. Engkau akan melihat benar-benar nyata dan terjadi karena Allah turut bekerja dalam hidupmu. Orang yang tidak punya prioritas dalam hidupnya akan menjadi orang yang tidak akan pernah merasa puas. Karena dia merasa bahwa segala keinginannya itu harus dia capai. Ya. Dan kalau hal ini terjadi, maka semuanya pun akan hangus begitu saja. Tetapi kembali kepada kesimpulan kita. Selama yang pertama kita menjadikan Allah prioritas dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengatur dan memberikan hikmat kepada kita untuk kita memiliki prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, selama hidupmu selalu melekat dengan Tuhan, maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak akan pernah diam. Kuasa dan kasih-Nya akan selalu dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, selalulah menempatkan di antara hal-hal yang penting dalam hidupmu. Mulai ambil satu kesimpulan, ada hal yang sangat penting yang harus engkau jadikan prioritas dalam kehidupan dan itu yang harus aku kejar. Dan doakan semua prioritas itu, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuka jalan dan engkau akan melihat bahwa apa yang engkau prioritaskan itu akan engkau capai dan nikmati bersama dengan Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Yesus menjadi andalan kita, amin. Dia satu-satunya andalan kita, dia satu-satunya prioritas kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita perlu Tuhan untuk menjadi bagian kehidupan kita. Kita perlu Tuhan karena Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kami andalkan Engkau, Tuhan, Engkau yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau segala-galanya, Engkau andalan kami, Tuhan. Engkau prioritas dalam hidup kami, Tuhan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan kami, prioritas hidup kami. Hanya Engkau yang terutama ya Bapa. Dan kami percaya hikmat-Mu memberikan kepada kami hikmat untuk kami juga memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan ini yang harus kami tapaki, yang harus kami jangkau, yang harus kami raih, yang harus kami kejar. Karena kami tahu ketika Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami, maka segala prioritas dalam kehidupan kami selama di dunia ini pun Engkau akan menuntunnya, Engkau akan memberkatinya. Karena hidup kami ada dalam ruang lingkup perlindungan dan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat Engkau selalu bekerja dan campur tangan. Sekalipun mungkin bagi orang lain apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami, itu semuanya mustahil, tidak mungkin bisa diraih dan tidak mungkin bisa dikejar. Tetapi selama Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami, maka semuanya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Engkau akan bekerja dan campur tangan serta memberkatinya. Kami percaya kami akan mencapai itu semua. Kami percaya kami akan mencapai dan meraih semuanya, menikmatinya di
dalam kuasa berkat-Mu yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, rangkaian ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan berkati. Seluruh tim pelayan yang ada Tuhan memberkati dan mengurapi dan memakai lebih lagi. Dan juga bagi kami yang mengikuti acara secara live streaming, kami pun diberkati, kami pun dilawat, kami pun mengalami jamahan Tuhan. Apapun yang saat ini kami sedang alami, kami percaya Tuhan Engkau terus bekerja dan sedang bekerja dan terjadi mujizat yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saudara kasih Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekalian, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu panjang umur, kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, keluarga, baik sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, serta masa depannya diberkati oleh Tuhan, menjadi bagian hidup kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu, kami akhiri ibadah kami terima berkat-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, rekan-rekan muda sekalian, dan tetap di dalam segala aktivitas kita, baik di rumah dan secara khusus ketika keluar dari rumah, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan dan patuhi protokol kesehatan, dan tetap andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Dan saya himbau untuk kita tetap mengikuti jam-jam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Dan kembali kita akan berjumpa lagi juga di ibadah Youth G-Fire Sabtu yang akan datang di waktu yang sama pukul 18.30. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.